Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua, Tabi pun. Bertemu lagi dengan saya Hasnawati pada kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia. Materi penyuluhan kita pada kali ini adalah penulisan surat dinas bagi guru bahasa Indonesia tingkat SMP. Sebelum Bapak Ibu mengikuti penyuluhan ini, sebaiknya Bapak Ibu mengunduh modul penulisan surat dinas pada tautan bit.ly modul penulisan surat dinas. Pengunduhan modul ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam memahami materi pada kegiatan kita kali ini. Baiklah, pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi kegiatan belajar 1 dan 2, yaitu perihal surat dinas dan format surat dinas. Kali ini saya akan melanjutkan dengan kegiatan belajar 3, yaitu bagian-bagian surat dinas. Baik, selanjutnya kegiatan belajar yang ketiga adalah bagian-bagian surat dinas. Pada surat dinas tersebut ada 6 bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kepala surat, yang kedua adalah nomor, lampiran, hal, dan tanggal surat, yang ketiga alamat dan tujuan surat, yang keempat isi surat, kemudian salam dan penanda tangan surat. Di sini ada nama dan jabatan penanda tangan surat. Kemudian yang terakhir adalah bagian tembusan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kali kita bahas adalah bagian kepala surat. Ya, sebuah kepala surat yang lengkap akan mencantumkan beberapa hal. Yang pertama, nama instansi, alamat lengkap instansi tersebut, nomor telepon, nomor kotak pos kalau ada, alamat email, dan lambang atau logo instansi. Nah, semua hal ini ada pada kepala surat. Kemudian cara penulisan instansi pada kepala surat, yang pertama adalah nama departemen atau instansi pusat. Nah, nama departemen dan atau instansi pusat ini ditulis pada baris pertama. Pada baris kedua adalah nama instansi itu sendiri. Jadi, nah pada baris ketiga jika ada adalah nama subunit instansi. Misalnya dalam sebuah instansi ada beberapa bagian, ada bagian personalia, ada bagian ketenaga kerjaan, atau misalnya ada bagian yang lain dan mereka memiliki kop surat tersendiri, itu berada pada baris yang ketiga. Nama instansi tersebut berada pada baris kedua. Selanjutnya logo atau instansi itu dicetak di sebelah kiri atas. Nama instansi atau nama badan yang bersangkutan harus ditulis dengan huruf kapital semua dan ditulis dengan sistem simetris atau sistem lurus. Jadi nama departemen, nama instansi, atau nama subbagian tersebut ditulis semua dengan huruf kapital. Lain halnya dengan alamat. Nah, alamat, bagaimana penulisan alamat? Di sini pertama adalah kata jalan. Nah, kata jalan ini tidak disingkat. Sebaiknya ditulis lengkap, jalan, JALN. Pertimbangannya adalah JLN ini biasanya diakhiri dengan tanda titik, itu sudah 4 karakter, sementara kata jalan hanya 5 karakter. Jadi tinggal menambahkan 1 karakter lagi, kita tidak perlu menyingkat kata, sehingga sebaiknya ditulis jalan. Begitu juga dengan telepon, ini ditulis lengkap telepon. Untuk nomor telepon tidak dipisah dengan tanda titik. Mengapa? Karena nomor telepon ini bukanlah sebuah jumlah. Jadi yang dipisahkan unsur-unsur alamat dengan tanda koma. Misalnya unsur nama kelurahan, nama kota, nama provinsi, atau nomor telepon dan nomor faksimil itu dipisah dengan tanda koma. Misalnya pada penulisan alamat ini, Jalan Beringin 2 nomor 40 dipisah dengan tanda koma untuk kompleks gubernuran, karena kompleks gubernuran adalah
nama tempatnya. Jadi dipisah, kemudian Teluk Betung, Bandar Lampung, telepon. Jadi semua unsur-unsur pada alamat instansi tersebut dipisah dengan tanda koma. Baik, selanjutnya penulisan nomor, lampiran, hal, dan tanggal surat. Bapak Ibu, penulisan nomor, lampiran, hal, dan tanggal surat ini tidak perlu diakhiri dengan tanda baca apapun. Jadi tidak perlu diakhiri tanda titik ataupun tanda hubung. Kemudian pada penulisan nomor surat ini ada kode-kode yang memang telah ditetapkan oleh instansi bergantung dengan keperluan setiap instansi dan dipisah dengan tanda garis miring. Selanjutnya lampiran surat. Setiap kata pada lampiran surat ini diawali dengan huruf kapital. Jadi ada misalnya lampiran tersebut ada 3 berkas, T dan B-nya harus huruf kapital. Jika lampiran ini tidak ada di dalam surat, tidak perlu kita menuliskan dengan lampiran 0 atau lampiran yang diakhiri dengan tanda hubung seperti ini. Jadi bila sebuah surat itu tidak memiliki lampiran, cukup nomor dan hal surat saja yang ditulis, kemudian dengan sebelah kanannya ditulis tanggal surat. Nah, penulisan tanggal surat ini yang perlu diperhatikan, penulisan bulan harus ditulis lengkap dengan huruf, jadi tidak dengan angka. Kemudian tidak mencantumkan lagi nama kota penulisan surat tersebut. Karena apa? Karena nama kota sudah ditemukan pada kepala surat. Jadi sudah ada di dalam kepala surat sehingga pada tanggal tidak perlu lagi ditulis nama kota tersebut. Nah, itulah untuk penulisan nomor, lampiran, hal, dan tanggal surat. Selanjutnya Bapak Ibu dapat membaca lebih jelas pada modul yang telah disediakan. Bagian surat selanjutnya adalah alamat tujuan surat. Alamat surat tidak didahului dengan kata kepada ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kata kepada ini berfungsi sebagai kata depan yang menyatakan tujuan. Jadi cukup langsung yang terhormat, kepada siapa kita mengirim surat. Kemudian hal yang harus diperhatikan lagi pada penulisan alamat tujuan surat adalah tujuan surat ini ditujukan kepada seseorang, bukan kepada perusahaan. Jadi yang dituliskan pada alamat surat adalah boleh nama jabatan ataupun langsung nama orang, tapi tidak nama perusahaan. Misalnya yang terhormat Bank Indonesia, jadi bukan begitu, tapi yang terhormat Direktur Bank Indonesia. Jadi tulis dengan nama jabatan atau nama orang yang dituju. Selanjutnya pada alamat surat kita menuliskan lengkap alamat yang dituju. Nah, jika kita tidak tahu alamat lengkap tujuan surat tersebut, cukup kita tuliskan nama kota. Tidak tepat kita menggunakan tujuan tersebut di tempat, misalnya yang terhormat Kepala Kantor Bahasa di tempat. Nah, penggunaan kata tempat ini tidak tepat. Mengapa? Karena penggunaan kata tempat itu menunjukkan sebuah tempat yang tidak jelas. Jika Bapak Ibu tidak mengetahui alamat jelas sebuah instansi, cukup ditulis dengan nama kota tempat instansi itu berada. Misalnya Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Kemudian salam penutup. Nah, ini salam penutup dituliskan sebelum jabatan penandatangan surat. Nah, diawali dengan huruf kapital. Hormat kami. Nah, kami ini tidak menggunakan huruf kapital lagi. Cukup diawali dengan satu huruf kapital saja. Hormat kami. Kemudian penandatangan surat tidak perlu lagi ditulis nama instansinya karena nama instansi sudah ada pada kepala surat. Selanjutnya NIP. NIP tidak diakhiri dengan tanda titik. Kemudian penulisan NIP juga tidak dipisah. Penulisan angka pada NIP ini tidak dipisah dengan angka dengan tanda titik. Karena apa?
karena angka pada NIP bukanlah jumlah. Bagian surat selanjutnya adalah tembusan. Tembusan ditulis pada bagian kiri bawah. Tembusan hendaknya ditulis pada untuk nama orang atau nama jabatan, misalnya untuk direktur, untuk kepala bagian perlengkapan, atau langsung nama orang yang kita tuju. Nah, bagian tembusan ini tidak didahului dengan ungkapan YTH, misalnya tembusan yang terhormat, satu, jadi tidak perlu kata ungkapan yang terhormat. Selain itu, setelah tembusan ini tidak perlu dibuat di dalam kurung sebagai laporan atau misalnya sebagai untuk diketahui, begitu. Biasanya ada ya di dalam surat dinas setelah tembusan ini dalam kurung sebagai laporan. Jadi tidak perlu dituliskan hal-hal tersebut. Karena penulisan tersebut tidak efektif. Mengapa? Tembusan ini artinya kita menembuskan surat kepada orang lain selain yang kita tuju pada alamat surat agar mereka mengetahui, bagian yang ada pada tembusan ini mengetahui kita telah mengirimkan surat yang ditujukan pada alamat ini. Jadi cukup, memang sudah mereka fungsinya tembusan ini mereka untuk mengetahui. Jadi tidak perlu lagi ditulis untuk mengetahui atau sebagai laporan. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan pada bagian tembusan adalah tidak perlu tembusan ditulis untuk arsip atau pertinggal. Mengapa? Arsip itu bukan orang. Arsip kita pasti menulis, pasti menyimpan sebuah surat untuk arsip, tapi tidak perlu ditembuskan untuk si arsip. Si arsip itu bukan orang, dan tadi sudah kita sebutkan bahwa tembusan ditujukan kepada orang yang seharusnya mengetahui bahwa surat tersebut telah terkirim. Kemudian kata tembusan diawali dengan huruf T kapital dan diakhiri dengan tanda titik dua. Tidak perlu juga digarisbawahi. Jadi cukup seperti ini penulisan kata tembusan. Baiklah Bapak Ibu, kita ada sedikit latihan di sini. Nah, bagaimana penulisan nomor pada bagian ini sudah tepat. Kemudian ini lampiran ya. Lampiran itu biasanya ditemui seperti ini. 1 dalam angka 1 kemudian 1. Nah, ini bagaimana penulisan nomor lampiran dan hal? Baik, penulisan nomor tidak perlu diakhiri dengan tanda hubung. Kemudian penulisan lampiran ditulis dengan huruf SATU berkas. Kemudian setiap kata ini diawali dengan huruf kapital. Kemudian di sini ada hal, permohonan narasumber kegiatan bimbingan teknis tenaga administrasi. Ini terlalu panjang. Cukup untuk hal kita tulis permohonan narasumber karena jenis kegiatan tersebut akan dijelaskan di dalam surat. Nah, begitu ya. Selanjutnya untuk latihan dapat dilihat pada modul penulisan surat dinas yang telah Bapak Ibu unduh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi dengan saya di kegiatan belajar 4 modul penulisan surat dinas.